Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semuanya selalu sehat kan? Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas kelanjutan materi teks eksposisi kelas 8 minggu lalu. Nah, jadi kali ini kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi langsung aja ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah struktur teks eksposisi. Jadi struktur teks eksposisi ini ada 3, ada apa aja? Yang pertama ada tesis, nih. Yang kedua ada rangkaian argumen. Yang ketiga ada penegasan ulang. Jadi strukturnya ini singkat, padat, jelas. Kita bahas pengertian dan contohnya di slide berikutnya ya. Oke. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah tesis. Nah, tesis adalah pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Jadi biasanya si tesis ini nanti letaknya ada di awal paragraf di dalam sebuah teks eksposisi. Gitu ya. Jadi tesis ini biasanya selalu ada di paragraf pertama. Ini dia, kita lihat contohnya. Nah, contohnya sudah ada satu paragraf di sini. Teman-teman semuanya bisa baca sendiri ya, biar kita singkat saja. Kenapa paragraf ini masuk ke dalam jenis tesis? Nah, di sini saya sudah memberikan tanda merah di awal kalimatnya. Nah, di sini ada kata pencemaran air merupakan. Nah, kata ini masuk ke dalam pengenalan isu. Jadi, secara tidak langsung paragraf ini menjelaskan bahwa nantinya yang akan dibahas adalah tentang pencemaran air. Begitu ya. Jadi, teman-teman sudah bisa menangkap ya bahwa tesis itu adalah mengenalkan ide atau topik yang nantinya akan dibahas setelah ini atau di dalam teks itu sendiri. Apa sih yang akan dibahas? Nah, yang saya berikan contoh kali ini tentang pencemaran air. Gitu ya, paham ya? Lanjut. Yang kedua ini ada rangkaian argumen. Nah, ini dia pengertiannya. Jadi rangkaian argumen ini adalah struktur teks eksposisi yang di dalamnya itu ada unsur teks eksposisi itu sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau kalian ingat, unsur eksposisi itu ada nih, ada gagasan dan ada fakta. Itu ya. Jadi ada gagasan sama fakta di dalam rangkaian argumen ini. Jadi jelas ya kalau misalnya tesis tadi isinya tentang memperkenalkan tema atau topik yang akan dibahas. Kalau rangkaian argumen ini isinya tentang fakta dan argumen. Jadi ada 2 hal dalam rangkaian argumen ini. Nah, ini dia contohnya. Sudah saya merahin juga ya guys di sini. Yang saya merahin yang pertama ini masuk ke dalam jenis fakta karena dia menyebutkan tempat. Indonesia kan fakta ada gitu kan. Terus di yang kalimat terakhir ini juga sudah saya berikan tanda. Nah, di sini ada kata sebaiknya. Nah, kata sebaiknya itu merupakan gagasan atau bisa juga kita sebut sebagai argumen atau bisa kita sebut sebagai pendapat si penulis itu sendiri. Gitu ya. Jadi, kalian harus ingat-ingat tesis itu isinya awal, jadi apa yang akan dibahas. Rangkaian argumen itu isinya gagasan dan fakta. Gitu ya. Lanjut. Yang terakhir ada nih, penegasan ulang. Jadi penegasan ulang itu jelas ya letaknya ada di paragraf paling akhir dalam sebuah teks. Nah, di sini isinya tentang ringkasan secara singkat teks itu sendiri atau bisa kita sebut juga sebagai simpulan. Jadi inti dari semua teks yang sudah kita bahas di tesis dan di rangkaian argumen tadi. Nah, itu contohnya nih. Di sini ada kata yang menandakan bahwa dia adalah penegasan ulang. Di sini ada kata oleh karena itu. Jadi seolah-olah menyimpulkan apa yang sudah kita bahas. Gitu ya. Yang tadi di sini lupa untuk memerahin. Nah, itu tadi struktur
teks eksposisi. Semoga teman-teman paham walaupun kita bahasnya ngebut. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, ini dia kaidah kebahasaan teks eksposisi itu nanti ada 5. Yang pertama kata-kata teknis, yang kedua kausalitas, yang ketiga kata kerja mental, terus yang keempat kata-kata perujukan, yang kelima kata-kata persuasi. Ada 5 ya, kita bahas beserta contohnya karena ada beberapa kaidah kebahasaan yang baru pertama kali kalian dengar. Nah, yang pertama ini ada sorry ya guys, ini jadi ini adalah contoh struktur yang tadi. Jadi kalau misalnya dibentuk struktur tuh seperti ini. Tesis ada di paragraf pertama, rangkaian argumen di paragraf kedua, dan penegasan ulang di paragraf ketiga. Jadi ini sebenarnya contoh yang digunakan di struktur, tapi nanti contoh ini juga akan kita gunakan di kaidah kebahasaan biar kalian lebih paham. Nah, ini kalau misalnya kalian menganalisis struktur nanti seperti ini ya. Nah, lanjut. Yang pertama kita bahas kaidah kebahasaan teks eksposisi tentang kata-kata teknis. Jadi kata teknis ini adalah peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi topiknya tentang pencemaran air, jadi nanti kata-katanya yang berkaitan dengan pencemaran air. Nih, ini tadi teks yang barusan tadi. Nah, jadi kata-kata teknis yang kita peroleh dari teks ini adalah yang pertama pencemaran, jelas karena pencemaran berkaitan dengan topik yang kita bahas. Terus ada air, ada limbah, ada lingkungan, terus kualitas sama sungai. Jadi saya akan berikan contoh yang lain. Kata teknis yang lain itu misalnya tentang bencana alam tsunami. Jelas kata teknis yang berkaitan nanti bencana, korban, tsunami, gelombang, gempa. Jadi kata-kata yang berkaitan dengan topik yang kita bahas itu. Oke ya. Lanjut. Nah, di sini ada kausalitas. Jadi kausalitas itu adalah kalimat yang di dalamnya itu ada hubungan sebab akibat, dan kalimat ini biasanya ditandai dengan adanya kata karena, sebab, akibat kayak gitu. Nah, contohnya apa nih? Nah, di sini saya sudah memberikan warna merah ya di nih. Karena di yang ada kata karenanya di paragraf terakhir nih, ada kata karena. Coba kita coba. Nah, benar kan? Jadi kalimat ini adalah jenis kalimat kausalitas karena ada kata oleh karena itu. Jadi itulah ciri-ciri kalimat kausalitas. Lanjut. Ada kata kerja mental. Jadi kata kerja mental ini kalau teman-teman semuanya masih ingat, kata kerja mental ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di kaidah kebahasan teks berita. Jadi kata kerja yang menunjukkan respon atau tindakan seseorang terhadap sesuatu tapi yang berkaitan dengan pikiran kita. Misalnya memahami, memikirkan, berasumsi. Jadi semua kata-kata kerja tapi hanya dalam pikiran kita, nggak yang kita lakukan secara langsung. Misalnya menyapu, kalau menyapu itu kata kerja aja. Kalau kata kerja mental yang berkaitan dengan pikiran, misalnya tadi berasumsi itu kita sedang melakukan sesuatu tapi hanya dalam pikiran kita gitu ya. Kira-kira ada kata kerja apa di dalam teks ini? Nah, di sini ada kata mengkhawatirkan. Jadi ini sedang melakukan sesuatu tapi hanya dalam pikiran dan perasaan kita aja. Nah, gitu. Lanjut. Ada kata-kata perujukan, adalah kata yang menunjukkan hasil dari suatu rujukan atau pendapat seseorang ya. Nih contohnya, berdasarkan data, berdasarkan pendapat, berdasarkan ahli. Nah, yang berikutnya ini ada kata persuasif. Kata persuasif ini juga
sudah pernah kita bahas sebelumnya di di teks iklan kalau kalian masih ingat. Jadi kata persuasif ini bertujuan untuk memengaruhi pembaca dengan unsur ajakan, atau bisa kita sebut dan ingat-ingat juga sebagai kata persuasif itu seperti menyuruh gitu kan. Ayo, sebaiknya lakukanlah, berjalanlah begitu. Nah, dari teks yang tadi dapat kita lihat, nah di sini ada kata perlu guys sebagai kata persuasif yang digunakan dalam teks ini. Jadi sudah jelas ya kalau ini termasuk ke dalam teks eksposisi karena hampir semua kaidah kebahasaannya ada di teks ini gitu. Lanjut. Wow, ada apa nih? Iya, itu tadi struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita bahas secara singkat, padat, dan jelas. Semoga semua teman-teman paham. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga selalu kesehatan. Bye.